Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kita mulai ibadah pagi ini, kita bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats kita hari ini dari Amsal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jika seseorang bersalah, kemudian ada orang yang langsung menegurnya, maka orang tersebut mudah tersinggung. Artinya, teguran, nasihat kurang disukai orang yang berbuat salah. Padahal sebenarnya teguran itu begitu bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan, namun tetap saja banyak orang sulit menerima teguran. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, nas hari ini menekankan betapa pentingnya menerima suatu teguran. Jika kita menolak dan tidak mau mengalah serta menerima teguran, maka kita akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Teguran menunjukkan kasih dan kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki diri. Kesempatan tersebut ada batasnya. Jika kita terus mengabaikannya, maka akhir yang mengerikan sedang menanti. Saudaraku, bila kita menolak teguran, maka kejahatan akan terus saja merajalela. Karena ia merasa tidak ada larangan atau merasa bebas melakukan kejahatan. Meskipun sepertinya orang jahat sering lolos dari jeratan hukuman, tetapi pada akhirnya orang jahat akan terjerat oleh pelanggarannya. Sebab Allah kita adalah Allah yang adil, yang akan memberikan hukuman setimpal. Hukum dalam perjanjian lama pada zaman Musa, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau orang akan menuai apa yang ditaburnya. Walaupun orang fasik dapat lolos dari hukum pemerintah, akan tetapi ia tidak akan lolos dari hukum Allah. Prinsip ini juga berlaku untuk orang percaya. Contohnya, Yakub yang menipu ayahnya tentang berkat kesulungan, kemudian ditipu oleh ayah mertuanya dengan memberikan Lea sebagai ganti Rahel menjadi istrinya.
Yakub yang menipu ayahnya dengan memakai baju Esau, kemudian ditipu oleh anak-anaknya dengan memakai jubah Yusuf. Jika seorang pemimpin kegemarannya berbuat curang, maka akan mengecewakan anggotanya. Pemimpin yang berlaku curang inilah yang dikategorikan sebagai orang fasik, orang yang tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Janganlah kita meniru orang fasik. Orang fasik yang kesukaannya jauh dari sikap mengasihi, jauh dari perilaku solider. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pagi ini Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami, semangat hidup kami, dan menjadi dasar iman kami di dalam melaksanakan aktivitas sepanjang satu hari ini. Ya Tuhan, ajar kami agar aktivitas kami hari ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi saluran berkat Tuhan untuk kehidupan kami. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat setiap pelayanan demi pelayanan di Gereja KBP Resort Tanjung Priok, biarlah menjadi saluran berkat Tuhan bagi yang mendengar dan menerimanya. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang bersukacita karena pertambahan usia. Mari Engkau Tuhan mengingatkan mereka agar bersyukur karena semua itu karena kasih. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan dan bahkan yang berduka. Tuhan yang sebagai penopang bagi mereka dan sebagai penghibur dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami dalam setiap aktivitas pendidikan dan setiap kehidupannya. Tuhan yang selalu memberkati, memberikan hikmat bijaksana, sehingga anak kami selalu Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menghormati orang tua, dan menjadi sukacita dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, kuduskan kami, agar kami semakin Engkau layakkan menerima berkat-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita hari ini. Shalom.